Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk pertemuan pertama membahas tentang konsep pembelajaran mesin. Ya, jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu konsepnya apa sih. Ya, jadi ini adalah masuk mata kuliah pembelajaran mesin atau learning mesin. Ya. Oke, kita bahas lagi. Jadi pembelajaran mesin adalah sebagian cabang dari kecerdasan buatan, adalah disiplin ilmu nanti yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan nanti komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris seperti dari sensor data atau basis data. Di sini bisa kamu lihat, jadi kalau pengertiannya adalah sebuah perangkat, ya, perangkat lunak mempelajari data-data pada saat ini, kemudian digunakan untuk prediksi masa depan dengan serangkaian algoritma yang digunakan. Jadi melalui proses dan perubahan pola dalam sebuah data. Jadi pada praktiknya nanti machine learning tidak dapat berjalan sendiri, ya, artinya dia perlu ada kolaborasi atau kerjasama antara beberapa aspek dalam penyelesaian permasalahan seperti data science, data engineering, dan bisnis analis. Nah, di sini maksud dari jadi serangkaian algoritma untuk proses. Jadi berdasarkan pembelajaran mesin adalah metode analisis data yang mengautomatasikan pembuatan model analitik. Ini adalah cabang dari kecerdasan buatan. Jadi berdasarkan ide bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasikan pola, dan mengambil keputusan dengan sedikit intervensi manusia. Jadi karena teknologi komputasi yang baru pasti lebih bagus, ya. Berkat contoh dari pembelajaran mesin, yaitu contohnya adalah mobil Google atau Tesla tuh, ya, dapat mengemudi sendiri. Oke, kemudian juga ada rekomendasi penawaran online seperti dari Amazon atau Netflix, atau aplikasi pembelajaran mesin untuk kehidupan sehari-hari. Bisa juga mengutip pendapat pelanggan tentang Anda di Twitter. Jadi ini masuk kategori pembelajaran mesin digabungkan dengan pembuatan aturan linguistik. Bisa juga deteksi penipuan, salah satunya adalah penggunaan yang lebih jelas dan penting di dunia saat ini. Nah, jadi kecerdasan buatan nanti masuk kategorinya adalah ilmu luas yang meniru kemampuan manusia. Pembelajaran mesin adalah bagian spesifik dari kecerdasan buatan atau atlet bakat yang melatih. Ya, kita lanjut lagi sebelum kita bahas tentang histori. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem pembelajaran mesin yang baik? Yang pertama ada kemampuan persiapan data, yang kedua algoritma atau dasar dari tingkat lanjut, berikutnya proses otomatis yang berulang, berikutnya skalabilitas, kemudian pemodelan assemble, ya. Itu adalah salah satunya, yaitu oke. Kita lanjut tentang sejarah. Jadi historia dari machine learning bisa kamu lihat nih, tahun 1920 Thomas Bayes dan Hardy Markov merupakan dasar machine learning dan konsepnya. Jadi dia menciptakan sebuah machine learning di era 90-an, yaitu Deep Blue yang dibuat oleh IBM tahun 96. Nah, kita lanjut, apa sih machine learning? Di sini merupakan cabang ilmu, ya, berdasarkan artificial intelligence yang tadi kita bahas, yaitu dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Ya, contohnya tadi mobil Tesla, ya. Oke, jadi di sini mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistik, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu program ulang, ya, atau tambah perintah lagi. Nah, berikutnya machine learning memiliki kemampuan memperoleh data dari perintah sendiri atau mempelajari data yang ia peroleh sehingga dia melakukan tugas tertentu. Ya, ini contoh dari implementasi dari machine learning, ya, ada voice recognition, face recognition, search engine, chatbot, segala macam. Ya, oke, ini adalah bagian dari artificial intelligence, yaitu kategorinya di dalam terdapat machine learning dan natural language processing (NLP). Ya, bisa kamu lihat nih, machine learning, ya, ada supervised learning, ya, ada unsupervised learning, ada conditional learning, dan deep learning.
Nah, mereka yang bagian dari artificial intelligence. Ya, ada natural language processing dan planning. Ya, bagian lain dari artificial intelligence yaitu ration, tadi kita bahas, memungkinkan sistem membuat kesimpulan berdasarkan data. Artinya jika ada data yang tidak memiliki data, maka dia akan mengecek apakah benar atau tidak. Atau contohnya sistem memiliki data tentang penetasan telur, berapa suhu yang digunakan, ya. Oke. Berikutnya ada natural language processing, contohnya aplikasi juga asisten, ya. Ya, berikutnya ada planning, artinya ada contohnya Google Map, ya, atau penalaran. Jadi perencanaan otomatis, kemampuan sistem cerdas untuk bertindak sendiri, dan fleksibel untuk membangun urutan tindakan untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya pencarian jalan, ya, menggunakan Google Map. Ya, pendekatannya yang digunakan dalam pembelajaran mesin, ya, bisa kamu lihat ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada involvement learning, dan deep learning. Ini adalah model prediktif. Ya, dia pendekatannya tergantung dari karakteristik list data dan volume. Ini ada supervised learning, bisa kamu lihat. Jadi ini biasanya dalam pembelajaran terarah, jadi seorang dapat melatih mesin dengan menggunakan data yang diberi label. Artinya beberapa data yang sudah diberi label dengan jawaban yang benar tidak dapat dibandingkan dengan pembelajaran yang berlangsung. Ya, ini adalah supervised learning. Ya, kita tambahkan lagi tentang supervised learning. Jadi apa sih algoritma supervised learning? Jadi sesuai namanya, nanti algoritma supervised learning merupakan algoritma machine learning yang proses pembelajarannya di bawah pengawasan guru atau supervisor. Jadi algoritma ini nanti memerlukan data berlabel untuk membangun sebuah model yang tingkat akurasinya bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Jadi semakin banyak model tersebut mengolah data, maka tingkat akurasinya juga makin tinggi. Jadi dalam algoritma supervised learning terdapat dua variabel, yaitu variabel input, ya, atau disebut variabel X, dan variabel output yang disebut sebagai variabel Y. Jadi tujuan algoritma supervised learning adalah mempelajari fungsi pemetaan dari variabel X ke variabel Y. Jadi rumus umum pemetaan variabel X dan Y adalah E sama dengan X. Jadi tujuan akhir dari algoritma supervised X dan Y adalah Y sama dengan F. Artinya tujuan akhir dari algoritma supervised learning adalah memperkirakan fungsi pemetaan atau F agar kita dapat memprediksi variabel Y ketika kita memiliki data input variabel X yang baru. Ya. Oke, jadi apa juga itu algoritma supervised learning? Yaitu konsep dasar dalam algoritma, ya, dasar seperti ini diawasi oleh guru, ya. Contohnya bisa kamu lihat tadi, yaitu seperti ini, ya, bisa kamu lihat, ya, basis data science atau machine learning yang sama banyak dibutuhkan, ya. Oke, di sini ada label, ada unggas, ada ayam, ada titik, ya, di sini otak manusia, ya. Kemudian dari ini ada kerbau, nggak termasuk kategori unggas, diolah oleh mesin kemudian dipilah. Ini adalah bagian dari unggas, ini bukan unggas. Ya, berikutnya kita masuk ke placement tadi. Jadi pada dasarnya inilah model belajar untuk melihat situasi dan menentukan hasil yang memperoleh hasil terbaik. Ya, jadi algoritma ini dimaksud adalah membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan atau disebut improvement melalui sebuah agent. Jadi komputer akan melakukan pencarian sendiri atau self discovery dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi secara garis besar, ya, ada 3 jenis algoritma machine learning yang masing-masing penjelasan dapat dilihat, ya, atau ada 3, ya, yang akan dibahas di pertemuan ini. Pertama ada supervised learning, berikutnya ada unsupervised learning, yang ketiga adalah reinforcement learning. Jadi kita bahas ini tadi reinforcement learning, yaitu berbeda-beda dengan supervised maupun unsupervised learning algoritma yang dimaksud untuk mendapat atau membuat komputer belajar sendiri dari lingkungannya oleh sebuah agent. Jadi komputer akan melakukan pencarian sendiri berdasarkan
self discovery atau pencarian diri dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi reinforcement didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan bagaimana agent software atau agent software harus mengambil action di dalam environment, ya. Nah, ini ada bagian dari metode deep learning yang membantu kamu memaksimalkan sebagian dari reward kumulatif. Ya, kita lanjut lagi tentang reinforcement learning. Jadi di sini untuk reinforcement learning, ya, karakteristiknya adalah satu, tidak ada supervisor, hanya ada bilangan real dan reward signal. Berikutnya pengambilan keputusan berurutan. Terus waktu memainkan peran penting dalam masalah reinforcement. Yang keempat ada baik balik yang selalu tertunda atau tidak seketika. Berikutnya ada action dari sebuah agent menentukan data selanjutnya yang diterimanya. Ya. Reinforcement learning dan supervised learning tadi adalah bisa kamu lihat. Jadi kalau parameter keputusannya, kalau reinforcement learning membantu mengambil keputusan secara berurutan. Tapi kalau supervised learning tadi keputusan dibuat berdasarkan masukan diberikan dari awal atau dikasih label. Ya. Deep learning yaitu metode belajar yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru berbagai sistem dasar otak manusia. Artinya sistem dasar otak manusia bekerja disebut sebagai neural network. Jadi deep learning disebut sebagai artificial neural network yang dengan katanya menggunakan neural network buatan, contohnya sini mobil masukkan, kemudian data diolah, ya, atau diklasifikasi dengan menggunakan deep learning. Jadi nanti bisa tentukan ini mobil atau bukan mobil, ini sebagai output. Bisa kamu lihat di sini deep learning atau dikenal juga deep structure learning atau hierarchy learning merupakan bagian dari pembelajaran machine learning yang menggunakan artificial neural network. Jadi singkatnya nanti deep learning adalah metode pembelajaran dari mesin dengan meniru cara kerja sistem saraf otak manusia seperti itu, ya. Karena dia punya struktur, nanti algoritmanya itu dapat melakukan pembelajaran secara mandiri hingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mencari suatu masalah dari yang mudah hingga yang kompleks. Jadi semakin banyak data yang digunakan untuk melatih algoritmanya, maka semakin bertambah banyak dan kompleks lapisan jaringannya. Nah, untuk tipenya nanti ada beberapa, ya. Jadi ada tipe deep learning, yaitu deep learning untuk reinforcement learning, ada juga deep learning untuk hybrid deep network, ya. Ada juga reinforcement learning digunakan untuk variabel tidak memiliki label, ya. Oke. Nah, jenis algoritma deep learning ada beberapa. Tadi ada deep neural network, ada artificial neural network atau ANN, yang convolution neural network atau CNN, ya. Ada 3, ya, untuk pengembangannya. Untuk contoh pengembangannya, misalnya di bidang kesehatan, yaitu deep learning juga dapat digunakan untuk proses rongsen, ya, untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan suatu penyakit, atau juga lalu lintas, ya, penerapan tilang lalu lintas seperti sistem tilang otomatis. Dengan pembelajaran deep learning, pelanggaran lalu lintas dapat secara otomatis terdeteksi. Jadi pelanggan nanti akan menggunakan atau mendapat suatu tilang yang langsung dikirim ke rumah, ya. Oke. Jadi diharapkan nanti sistem itu bisa meminimaliskan, ya, pelanggaran lalu lintas, ya. Ya, demikian pertemuan kita, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.